معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا إخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah. Jika Allah memilih manusia sebagai khalifah di atas bumi ini, bukan makhluk Allah yang lain, tentunya ini adalah sebuah anugerah, tapi juga sebuah ujian bagi manusia itu sendiri. Saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah. Di satu taman di samping Masjid Nabawi ada sebuah tempat yang menjadi saksi bahwa kecenderungan manusia untuk berselisih dalam hal kepemimpinan sudah terjadi. Saqifah Bani Sa'idah adalah satu tempat yang sampai di ini menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa ketika jenazah baginda Rasulullah SAW belum dikuburkan, para sahabat beliau telah memperebutkan kepemimpinan. Saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah, naluri memimpin ini adalah salah satu gharizah, insting dasar yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Namun saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah, jika ini hanya berupa insting dasar atau gharizah, maka kecenderungan manusia akan saling berebut dan memperselisihkan hal tersebut. Saudaraku, seharusnya kita mengingat peristiwa di Masjid Ijabah, di mana baginda Rasulullah SAW memohon kepada Allah 3 hal, dikabulkan permintaan doa Rasulullah, tapi 1 permintaan atau doa Rasulullah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, baginda Rasulullah memohon agar umatnya tidak dihancurkan dengan bencana alam, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, baginda Rasulullah memohon agar umatnya tidak dihancurkan karena wabah penyakit, dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika baginda Rasulullah memohon agar umatnya tidak hancur karena perselisihan, doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga persoalan-persoalan seperti ini akan selalu menjadi PR buat kita, terutama umat Islam, di mana mungkin kita rasakan hingga saat ini kepemimpinan dalam bentuk apapun, bahkan dalam bentuk yang paling bawah, paling sederhana sekalipun, kadang kita belum benar-benar berpijak kepada tatanan Allah dan tatanan baginda Rasulullah SAW. Seharusnya saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah, konsep kepemimpinan
yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah konsep mas'ul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pengembala dan setiap kalian akan ditanyai tentang gembalaannya. Diistilahkan oleh Rasulullah dengan gembala. Di hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kita bahwa setiap kita disebut oleh Rasulullah sebagai rijal, yang dalam arti ini tidak sekedar laki-laki tapi pemimpin, adalah mas'ul, termasuk nanti seorang laki-laki akan ditanya tentang keluarganya. Jika konsep tanggung jawab, mas'ul dalam arti tanggung jawab ini benar-benar difahami oleh setiap siapapun yang memegang kepemimpinan, baik dalam bentuk paling sederhana sebagai kepala rumah tangga dan seterusnya, hingga bentuk struktur sosial kita yang paling tinggi, misalnya pemimpin sebuah negara. Dan tanggung jawab ini bukan sekedar tanggung jawab kepada yang memilihnya, tapi yang memberinya jabatan. Maka ini akan membawa kesadaran setiap yang memimpin bahwa dirinya nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ketika kepemimpinan itu difahami sebagai sebuah tanggung jawab untuk mengarahkan yang dipimpin menuju jalan Allah, teladan baginda Rasulullah, untuk benar-benar menegakkan aturan Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, dia akan tidak melampaui batas-batas dirinya, apalagi ambisi-ambisi pribadinya. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, baginda Rasulullah menggariskan tatanan kepemimpinan itu adalah khidmah, melayani, bukan menjadi pemimpin untuk dihormati dan dimuliakan. Asyraful qaum khadimuhum, kata Rasulullah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang melayani sesama kalian. Orang yang paling banyak memegang tanggung jawab untuk mensejahterakan, untuk melindungi, untuk benar-benar menjadi tangan Allah penyebar manfaat dan rahmat bagi sesama. Maka orang ini yang layak menjadi sosok yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saudaraku sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, kita tidak melihat sesuatu di luar diri kita. Kita tidak sedang memandang orang-orang yang saat ini menjabat apapun jabatannya, tapi coba kita lihat diri kita masing-masing. Karena ketika kita berawal melihat sesuatu dari diri kita sendiri, maka insya Allah selanjutnya Allah akan tata hidup dan kehidupan kita lebih baik. Ketika menjadi pribadi, kita sudah benar-benar menjadi pribadi yang bisa memimpin anggota tubuh kita dengan baik. Karena Allah mengingatkan kita, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di dalam diri kita Allah titipkan malaikat-malaikat penjaga yang selalu mencatat dan tahu perbuatan kita. Maka kita akan menjadi hamba Allah dan umat baginda Rasulullah yang baik. Apalagi saat kita dititipi istri, anak, murid, masyarakat tempat tinggal kita, maka semuanya akan tertata dengan baik. Dan akhirnya saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah, sebagaimana teladan mulia kita yang dikatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uswah hasanah, maka kepemimpinan yang sesungguhnya adalah keteladanan, di mana setiap ucap perbuatan itu adalah menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya.
Dia sadar betul ketika dia mencontohkan sesuatu yang baik, Allah janjikan dia pahala jariah. Tapi ketika dia memberikan contoh ketidakbaikan, apalagi kedurhakaan kepada Allah, maka itu juga jadi dosa jariah selama orang-orang yang mengikutinya melakukan apa yang dicontohkannya. Semoga dalam kehidupan pribadi kita, keluarga dan rumah tangga kita, termasuk lingkungan masyarakat kita, benar-benar berjalan nilai-nilai kepemimpinan sebagaimana yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga harapan kita untuk memperoleh hidup hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan terbebas dari neraka benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul basir. Wa ighfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man tagha وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه أجمعين في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ya Allah, Engkau yang maha melihat, yang maha menyaksikan. Ya Allah, ampunkan diri kami, ampunkan keluarga kami, ampunkan kedua orang tua kami, guru-guru kami, ampunkan pemimpin-pemimpin kami, ampunkan pendamping hidup kami, murid-murid dan putra-putri kami. Rabbana inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abdika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min 'abdika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan segala ketidakpantasan kami mohon kepadamu, limpahkan kebaikan kepada kami, keluarga kami, masyarakat kami, terutama pemimpin kami. Ya Allah, kebaikan sebagaimana yang selalu Engkau hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan, hindarkan, selamatkan kami dari segala ketidakbaikan, baik ucapan, perbuatan dan sikap-sikap kami. Ya Allah, sebagaimana selalu Engkau lindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.